Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kita yang untuk pertemuan ke-12 yaitu analisis pemilihan rute. Analisis pemilihan rute ini adalah melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya yaitu analisis pemilihan moda. Yang di pertemuan sebelumnya kita telah mencoba membuat matriks asal tujuan, kemudian melakukan iterasi-iterasi. Nah, di analisis pemilihan rute ini kita akan melihat apa sih definisinya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya dan lain sebagainya. Jadi di analisis pemilihan rute, materi yang akan kita bahas adalah proses pemilihan rute dari setiap pergerakan dan penyediaan dari pemodelan transportasi, serta kondisi keseimbangan antara kebutuhan dan penyediaan transportasi. Jadi, untuk menjelaskan proses pemilihan rute dari setiap pergerakan yang terjadi dalam proses pencapaian zona tujuannya, akan dijelaskan pula bagian sisi penyediaan dari pemodelan transportasi serta kondisi keseimbangan antara kebutuhan dan penyediaan transportasi. Sisi penyediaan suatu sistem transportasi menerangkan pendefinisian sistem zona dan sistem jaringan. Pada sistem jaringan, misalnya untuk kasus angkutan umum dapat berupa frekuensi angkutan umum maupun kapasitas atau banyaknya jumlah penumpang yang dapat diangkut oleh angkutan umum. Nah, pada frekuensi dan kapasitas angkutan umum itu kita kategorikan sebagai penyediaan dalam transportasi. Kemudian, secara ekonomi yang sederhana, proses pertukaran barang dan jasa dapat terjadi sebagai akibat dari kombinasi antara kebutuhan dan penyediaan. Titik keseimbangan antara kombinasi kebutuhan dan penyediaan menjelaskan harga barang yang diperjualbelikan serta jumlahnya di pasar. Titik keseimbangan adalah titik di mana biaya produksi dan penjualan barang sama dengan keuntungan yang didapat dari hasil penjualan tersebut. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca buku halaman 435 dari buku Oviar Zetamin mengenai konsep proses pemilihan rute dan penyediaan pemodelan transportasi sebagai kondisi keseimbangan antara kebutuhan dan penyediaan transportasi. Dalam proses pemilihan rute di sini kita membahas mengenai pembebanan perjalanan, yaitu suatu proses di mana permintaan perjalanan yang diperoleh dari tahap distribusi dibebankan ke rute jaringan yang terdiri dari kumpulan ruas-ruas jalan. Jadi untuk tahap distribusi kita sudah memperoleh matriks asal tujuan, kemudian hasil dari proses itu dapat dibebankan ke rute jaringan yang terdiri dari kumpulan ruas-ruas jalan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendapatkan arus di ruas jalan dan atau total biaya perjalanan di dalam jaringan yang ditinjau. Dalam tahap pemodelan ini terjadi interaksi langsung antara permintaan dan penyediaan yang hasilnya dijadikan sebagai ukuran dalam penilaian kinerja jaringan jalan akibat adanya perubahan permintaan atau penyediaan. Jadi, untuk pemilihan rute, di sini kita sumbernya adalah matriks asal tujuan, kemudian adanya jaringan penyediaan, yaitu berupa jaringan jalan, kemudian penyediaan jaringan jalan, mungkin penyediaan
angkutan umum, dan lain sebagainya. Kemudian kriteria memutuskan ada di pemilihan rute. Kemudian output dari pemilihan rute itu adalah arus atau total biaya perjalanan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan rute adalah yang pertama adalah waktu tempuh, kemudian jarak, kemudian kombinasi waktu dan jarak, kemudian biaya dalam bentuk uang, rambu lalu lintas, kemudian keselamatan, yang selanjutnya adalah jumlah persimpangan, yang selanjutnya adalah kondisi permukaan jalan, dan lain-lain. Dalam melakukan proses pemilihan rute, kita melakukan suatu pemodelan. Pemodelan itu sebenarnya adalah usaha untuk menggambarkan fenomena tertentu, tapi dengan kita melakukan penyederhanaan dengan beberapa asumsi-asumsi. Hasil dari penyederhanaan kondisi nyata yang ada di lapangan berupa komponen pemodelan lalu lintas itu terdiri dari spesifikasi jaringan, spesifikasi matriks asal tujuan, spesifikasi pergerakan arus, program rute terpendek, dan algoritma dalam pencapaian prinsip perutaan. Nah, selanjutnya kalian bisa melihat di buku ya. Sebenarnya metode pemilihan rute ini ada beberapa, banyak sekali ya, model yang digunakan bisa banyak sekali. Nah, di sini model yang digunakan dalam pemilihan rute antara lain adalah metode all or nothing, metode stokastik murni, kemudian metode keseimbangan Wardrop, yang selanjutnya adalah keseimbangan pengguna stokastik. Nah, tentu saja kita tidak melihat satu persatu karena nanti waktunya tidak akan cukup ya. Nah, itu saja untuk metode pemilihan rute. Sebagai tugas untuk semuanya mungkin bisa menulis contoh 17.1 halaman 449 dan juga contoh 17.2 halaman 459. Nah, sampai di sini saja untuk analisis pemilihan rute ya. Kita bertemu lagi 2 jam yang akan datang dalam sesi diskusi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.